Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misty Story. Kali ini kami akan menyajikan eksplorasi eksklusif malam Jumat Kliwon di TKP pembunuhan Dul Bebek. Setelah 4 hari penayangan konten misteri pembunuhan Dul Bebek, kami mendapatkan permintaan eksplorasi malam hari di lokasi pembunuhan Dul Bebek lewat admin Misty Story. Pada tanggal 26 Agustus 2021, setelah kami pulang dari melakukan eksplorasi di sebuah pekuburan, di mana dalam pekuburan tersebut ada sebuah pohon randu yang sangat besar, di mana menurut informasi koresponden kami, di daerah itu pernah seorang melihat keberadaan wewe gombel. Setelah dari situ kami langsung menuju lokasi pembunuhan Dul Bebek atau Dul Latif, di mana lokasi tersebut adalah rumah almarhum Dul Latif sendiri. Saya meluncur ke tempat tersebut bersama teman saya untuk membantu saya dalam pengambilan video perjalanan menuju lokasi pembunuhan Dul Latif. Saya meluncur dari lokasi eksplorasi keberadaan wewe gombel ke tempat pembunuhan Dul Latif sekitar pukul 00.40. Saya melalui jalan yang sempit menuju lokasi pembunuhan Dul Latif tanpa menemui seseorang pun. Mungkin karena malam Jumat Kliwon, jadi keadaan sangat sepi. Saya merasa seperti melewati desa yang mati tanpa penghuni. Sampainya saya di lokasi pembunuhan Dul Latif sekitar pukul 01.05. Saya menstandar motor saya. Teman saya meminta izin untuk tidak ikut eksplorasi. Dia meminta izin untuk menunggu motor saja. Teman saya mengaku belum terbiasa ikut mengeksplorasi kejadian pembunuhan. Kemudian saya mengabulkan permintaannya. Saya langsung menyalakan lampu senter tangan dan mengarahkan kamera menuju tempat kejadian pembunuhan Dul Latif. Beberapa meter kemudian saya sampai di depan rumah almarhum Dul Latif. Keadaan rumah almarhum Dul Latif begitu gelap. Saya merasakan merinding. Teringat tragedi pembunuhan Dul Latif, saya mengabaikan rasa merinding yang saya rasakan. Saya kemudian mulai mengambil gambar dari depan rumah Dul Latif. Rumah almarhum Dul Latif sudah dijalari tumbuhan liar. Hal itu menambah angker bagi saya. Angin semilir berhembus pelan-pelan. Terlihat daun-daun di tumbuhan yang menjalari rumah Dul Latif itu bergerak mengikuti arah angin. Saya kemudian melipir ke samping rumah. Tembok samping rumah almarhum Dul Latif memang sudah runtuh lebih dari 1 tahun yang lalu. Saya memulai memasuki rumah Dul Latif. Tiba-tiba angin yang tadi berhembus lembut kini berhenti. Saya mulai merasakan keanehan. Saya merasa ada seseorang yang berjalan di belakang saya mengikuti saya. Saya menengok ke belakang. Ternyata orang itu teman saya. Saya kemudian bertanya, katanya kamu gak mau ikut. Lampu senter kemudian saya hidupkan. Saya arahkan sinarnya kepada teman saya. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian lampu senter saya matikan. Saya berniat melanjutkan eksplorasi. Saya baru melangkahkan kaki selangkah. Saya teringat dengan mimik mukanya yang aneh. Saya penasaran dengan teman saya. Sepertinya raut mukanya terkesan sangat dingin. Kemudian saya menoleh lagi. Saya memperhatikannya. Lampu senter di kepala saya hidupkan lagi dan menerangi wajahnya. Saya melihat teman saya sangat pucat dan tatapan matanya kosong. Saya kemudian bertanya lagi, kamu kenapa? Sakit? Sambil mengarahkan lampu senter ke arah wajahnya. Karena dia diam tidak menjawab, saya iseng mengarahkan lampu senter kepala saya ke matanya. Dia tidak terlihat berkedip dan juga tidak terlihat kesilauan oleh lampu senter kepala saya. Saya jadi tidak enak hati karena dia diam saja. Kemudian saya tidak mengambil pusing kejadian itu.
Saya lanjutkan eksplorasi ke bagian ruang tamu almarhum Dulatif. Perlahan-lahan angin bertiup kembali. Saya melihat pakaian-pakaian. Mungkin saja ini pakaian Dulatif yang Dulatif pakai sebelum dia dibunuh. Pakaian-pakaian itu tergeletak di tanah. Hampir setengahnya terpendam ke dalam tanah. Bantal, kasur juga berserakan di situ. Ketika saya melihat bantal itu, saya berpikir, apakah mungkin bantal ini yang digunakan oleh pembunuh untuk menyekap Dulatif sampai kehabisan nafas kemudian meregang nyawa? Saya juga melihat beberapa pecahan kaca berserakan dan sebagian lagi sudah tertanam di dalam tanah. Kemudian saya menengok lemari kayu yang dulu sempat Dulatif gunakan sebelum dibunuh. Tiba-tiba teman saya yang tadi itu sudah berada di depan saya, tepatnya di depan kamar paling belakang rumah almarhum Dulatif. Saya kemudian memberikan isyarat untuk jangan di situ, karena saya memang mau mengarahkan video ke situ. Ternyata dia malah masuk ke kamar paling belakang rumah almarhum Dulatif tersebut. Sejujurnya saya merasa sedikit kesal. Saya berpikir tadinya dia gak mau ikut, mau nungguin motor saja. Ini ngikut malah susah diatur, dalam hati saya bergumam. Kemudian saya melanjutkan eksplorasi. Saya mengeksplorasi bagian atap dan bagian-bagian yang lain. Terlihat barang-barang pribadi Dulatif sebagian masih ada di lemari tersebut. Saya memeriksa bekas kamar tengah Dulatif. Saya melihat kasur kapuk yang tergeletak di tanah. Saya juga melihat bekas bak mandi fiber yang dulu digunakan oleh Dulatif untuk mandi semasa hidupnya. Saya kemudian menoleh ke kamar paling terakhir dari rumah almarhum Dulatif, di mana teman saya tadi masuk ke situ. Saya kaget bercampur aneh. Ternyata dia tidak ada di situ. Saya cuma bergumam, malam ini teman saya sangat aneh. Udah raut mukanya dingin banget. Saya bertanya tidak dijawab. Hilir mudik seenaknya saja. Apa maunya? Saya kemudian melanjutkan eksplorasi ke kamar paling terakhir ini. Saya mengambil gambar semua sudut kamar itu. Setelah saya rasa cukup untuk mengeksplorasi kamar terakhir itu, kemudian saya melanjutkan mengeksplorasi bagian atap dan lemari kayu yang tadi saya eksplorasi sedikit. Tiba-tiba saya melihat kelebatan di samping rumah almarhum Dulatif. Saya penasaran dan memutuskan untuk menelusuri kelebatan itu. Saya mengarahkan kamera dan lampu ke arah belakang rumah Dulatif. Sesampainya di belakang rumah almarhum Dulatif, ternyata tidak ada apa-apa yang saya temui. Saya kemudian melanjutkan eksplorasi saya. Setelah beberapa saat, kemudian saya keluar dari rumah almarhum Dulatif. Saya keluar dari samping rumah almarhum Dulatif. Dari kejauhan saya melihat teman saya ada di atas motor sedang bermain game di HP-nya. Saya memberi isyarat dengan tangan memanggilnya. Kemudian dia menghampiri saya. Saya kemudian berbisik kepada teman saya, tadi kamu masuk ke kamar paling belakang rumah ini, tapi saya nggak lihat kamu keluarnya. Kamu lewat mana? Teman saya kemudian menjawab, apaan? Saya dari tadi main game saja di HP. Saya duduk di atas motor nggak kemana-mana. Kemudian teman saya bertanya, terus siapa dong yang tadi yang mas maksud? Saya langsung menutupinya biar tidak panik. Oh tidak, saya bercanda kok. Kemudian teman saya bisikin lagi, kamu tunggu di motor saja. Teman saya pun berlalu, ya mas. Saya arahkan lampu dan kamera ke sekeliling rumah almarhum Dulatif. Saya bergumam di dalam hati, pantesan tadi muncul tiba-tiba, ngilang juga tiba-tiba. Setelah saya puas memeriksa rumah almarhum, kemudian saya pulang bersama teman saya. Sekian eksplorasi kami di tempat pembunuhan Dul Bebek. Bagi Anda yang ingin tempat angker di daerah Anda kami lakukan eksplorasi, silakan tulis di komentar.
Nanti admin kami yang akan mengatur teknisnya. Terima kasih sudah menonton konten Misty Story. Nantikan konten kami selanjutnya. Terima kasih.